Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan terkait sosialisasi mengedepankan rasa empati, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan stop bullying di Pondok Pesantren Bani Muhtar Rawamerta Karawang, yang mana merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang alhamdulillah telah kami laksanakan. Dalam kehidupan di pondok pesantren, interaksi sosial antar santri terjadi pada setiap harinya. Namun di sini kami melihat masih adanya potensi konflik kecil seperti ejekan, saling mengejek saat bercanda, hingga kurangnya kepekaan terhadap teman yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini mendorong kami untuk memilih tema mengedepankan rasa empati, solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan stop bullying sebagai tema utama sosialisasi yang kami sampaikan. Kami menyampaikan materi dengan pendekatan yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh anak-anak santri. Jadi, apa itu empati? Empati itu adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan merespon perasaan orang lain dengan hati. Misalnya, ketika teman sedang sedih karena ditegur oleh Pak Ustadz, kita tidak boleh menertawakannya, tetapi mendekatinya lalu memberikannya semangat. Dalam sosialisasi kami juga memberikan slogan sederhana. Slogan ini digunakan agar anak-anak mudah mengingat isi dari materi yang kami sampaikan. Jadi slogannya itu berbunyi pakai hati, bukan hanya lihat. Nah, slogan ini kami sisipkan di sela-sela kita menyampaikan isi materi dari sosialisasinya. Jadi kenapa empati itu bisa penting? Kami menjelaskan 3 alasan utama secara visual dan interaktif kenapa empati itu bisa penting. Yang pertama, membuat kita disukai dan dipercayai teman. Yang kedua, meningkatkan rasa kemanusiaan, mencegah konflik. Dan yang ketiga, menguatkan hubungan antar santri. Agar mereka tidak hanya mendengarnya saja, kami sisipkan games ringan serta role play di situasi empati. Misalnya, bagaimana kamu bersikap jika kamu melihat temanmu menangis sendirian. Dan juga kami mengadakan games untuk menguji kekompakan antar santri. Nah, metode penyampaian yang kami sampaikan pada saat sosialisasi ini, kami menggunakan media poster dan gambar ilustratif. Disampaikan dalam bahasa yang santai, tetapi tetap edukatif. Diikuti dengan diskusi ringan agar anak-anak bisa menceritakan pengalaman mereka. Dan ada juga free test dan post test mini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka tentang materi yang akan kami sampaikan pada sosialisasi. Dari hasil sosialisasi yang telah kami laksanakan, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Respons positif dari anak-anak ketika pas kegiatannya, anak-anak merespon dengan antusias. Mereka aktif bertanya dan aktif bercerita bagaimana kehidupan mereka di pondok pesantren. Dan pemahamannya pun meningkat. Terlihat dari hasil pretest dan hasil post-test yang kami berikan, terlihat adanya perbedaan peningkatan sebesar sekitar 40% pengetahuan anak-anak meningkat tentang materi sosialisasi yang kami sampaikan. Lalu ada perubahan kecil dari hasil testimoni salah satu Pak Ustadz menyampaikan bahwa setelah kegiatan yang kami laksanakan, beberapa santri yang sebelumnya sering mengejek temannya sekarang mulai menunjukkan perubahan positif seperti menegur dengan halus atau membantu temannya yang sedang kesusahan atau yang sedang sedih.
Selain itu, kami juga mendapatkan rekomendasi dari pihak pesantren agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat dijadikan agenda bulanan atau disisipkan dalam kegiatan keasramaan. Jadi kesimpulannya, sosialisasi tentang mengedepankan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama ini merupakan suatu langkah kecil yang bisa membawa dampak besar dalam menciptakan lingkungan pondok pesantren yang lebih hangat dan saling peduli. Kami di sini juga belajar bahwa anak-anak tidak kekurangan empati. Mereka hanya perlu diingat dan diberikan contoh yang nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala dengan NIM 1221199. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya solidaritas dan kepedulian. Solidaritas artinya bahwa rasa kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Sedangkan kepedulian artinya perhatian dan mau membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan gitu. Kalau kita punya solidaritas dan kepedulian, hidup jauh lebih ringan karena saling tolong menolong, bukan egois sendiri. Nah, simpulannya yaitu pesantren menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang seperti keluarga. Allah juga mencintai orang yang suka membantu dan peduli sesama. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan tentang stop bullying. Nah, apa itu bullying? Nah, bullying adalah menyakiti orang lain secara sengaja, bisa lewat kata-kata, tindakan, atau mempermalukan bentuknya, seperti bisa mengejek, memukul, mengucilkan, mempermalukan teman. Bullying itu dosa, menyakiti hati orang lain, dan bisa bikin teman sedih, takut, atau tidak betah di pesantren. Nah, contoh bullying yang ada di pesantren, ini bukan contoh yang bullying yang terjadi di pesantren, tapi kita juga ngasih contoh bahwa bullying apa aja nih ketika disebutnya bullying gitu, agar pengetahuan mereka ketika memanggil teman dengan nama ejekan itu jadi tahu gitu bahwasanya itu termasuk bullying. Nah, kita beri contoh yaitu yang pertama, memanggil teman dengan nama ejekan seperti gendut, cupu, bodoh, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu mendorong atau memukul teman ketika sedang bercanda ataupun yang lainnya. Dan ketiga, menyebarkan gosip atau fitnah tentang teman-teman yang ada di asrama. Itu juga salah satu yang kita terapkan atau yang kita kasih tahu ke anak-anak bahwasanya itu salah satu bullying. Terus yang keempat, mengucilkan teman yang tidak mau diajak main, ngobrol, atau makan bareng. Itu sama aja kalau mengucilkan teman yang seperti itu namanya juga bullying. Terus memaksa teman untuk melakukan sesuatu yang tidak dia mau, seperti suruh beli barang, suruh menyuci baju, atau berbohong. Nah, kenapa harus stop bullying? Yang pertama, bisa menyakiti hati dan merusak mental teman. Terus yang kedua, membuat lingkungan pesantren tidak nyaman. Terus Allah juga tidak suka bahwasanya orang yang zalim atau menyakiti orang lain. Kita juga menerapkan bahwasanya Allah itu tidak suka gitu sama orang yang seperti itu. Jadi pemahaman anak-anak yang mengerti agama jadi lebih, oh iya, bahwasanya Allah nggak suka gitu. Nah, Rasulullah juga mengajarkan bahwa untuk menyayangi sesama, bukan untuk merendahkan. Nah, kita juga sering berpesan kepada anak-anak pesantren bahwasanya kuat bukan bisa memukul, tapi yang bisa menahan diri dan menyayangi sesama gitu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Syaman. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis dari bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik. Adalah perundungan yang melibatkan kontak tubuh langsung. Tindakan ini paling mudah dikenali karena biasanya terlihat jelas. Contohnya, memukul, menendang, mendorong,
menjambak rambut, melempar barang ke arah korban, dan lain sebagainya. Bullying fisik bisa menyebabkan luka, rasa takut, dan membuat korban tidak nyaman di lingkungan sekolah atau tempat bermainnya. Yang kedua yaitu adalah bullying verbal. Bullying verbal dilakukan dengan kata-kata yang menyakitkan dan merendahkan. Walaupun tidak terlihat secara fisik, dampaknya bisa sangat dalam. Contohnya, mengejek nama atau bentuk tubuh, menghina latar belakang keluarga atau ekonomi, menyindir dan mempermalukan di depan umum, dan contoh lain sebagainya. Bullying verbal bisa membuat korban kehilangan percaya diri, merasa malu, takut, bahkan depresi jika terus berlangsung. Yang ketiga yaitu bullying sosial. Jenis bullying ini dilakukan dengan cara merusak hubungan sosial dan membuat korban dijauhi oleh orang lain. Contohnya, mengucilkan teman dari kelompok atau kegiatan, tidak mengajak bermain atau berbicara, menyebarkan gosip, fitnah atau cerita bohong, dan contoh lain sebagainya. Bullying sosial membuat korban merasa kesepian, tidak dihargai, dan merasa tidak diterima di lingkungannya. Yang keempat yaitu cyberbullying atau bullying daring. Cyberbullying terjadi melalui media digital seperti media sosial, pesan instan atau aplikasi chat lainnya. Contohnya menghina atau mengejek lewat WA, Instagram, menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin, membuat komentar jahat atau menyindir di media sosial, dan contoh lain sebagainya. Cyberbullying bisa terjadi kapan saja dan menyebar dengan cepat. Korban bisa merasa tertekan, malu, atau bahkan ingin menyakiti diri sendiri. Kesimpulan di sini yaitu bullying dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap biasa. Setiap anak, remaja maupun orang dewasa berhak merasa aman, dihargai, dan diterima. Mari kita sama-sama untuk mengatakan stop bullying dan saling melindungi dan menciptakan lingkungan yang penuh empati dan persahabatan. Lalu pentingnya menjaga solidaritas dan kepedulian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hidup sendiri dan butuh teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu dua hal penting yang harus kita miliki adalah solidaritas dan kepedulian. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud solidaritas? Solidaritas adalah rasa kebersamaan dan saling membantu. Saat kita punya solidaritas, kita merasa dekat dan satu tujuan dengan teman-teman kita. Kita tidak mau melihat mereka kesusahan ataupun sedih. Contoh solidaritas yaitu adalah membantu teman yang sulitan dalam belajar, menemani teman yang sedang sedih, ikut kerja bakti bersama-sama di lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan solidaritas kita bisa membangun pertemanan yang kuat dan saling mendukung. Yaitu selanjutnya adalah kepedulian. Apa sih yang dimaksud kepedulian? Kepedulian berarti kita tidak cuek terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau ada orang yang butuh bantuan, kita tergerak untuk menolong walaupun itu hal kecil. Contoh kepedulian dalam lingkungan masyarakat adalah menolong teman yang jatuh, meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa di sekolah, mengajak teman yang dikucilkan untuk bermain, tidak buang sampah sembarangan karena peduli lingkungan di masyarakat, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu adalah solidaritas dan kepedulian membuat kita jadi orang yang peduli, perhatian, dan suka membantu. Kalau semua orang punya sikap ini, maka sekolah, rumah, dan masyarakat akan menjadi tempat yang lebih menyenangkan untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lanjutan tentang dampak buruk dari bullying, yaitu yang pertama ada mental terganggu, stres, cemas, dan depresi. Contohnya, seorang siswa sering menangis tanpa alasan, susah tidur, dan merasa takut ke sekolah karena terus diejek oleh temannya. Lalu dampak buruk yang kedua ada rasa rendah diri dan juga tidak percaya diri. Contohnya, korban bullying dan berbicara di depan umum karena merasa suaranya tidak penting atau takut ditertawakan. Selanjutnya dampak buruk yang ketiga adalah menarik diri dari pergaulan. Nah, dari ini contohnya anak yang sering diejek soal penampilannya, memilih duduk sendirian atau istirahat sendiri, dan dia enggan atau menolak diajak bermain oleh temannya. Dan dampak buruk yang terakhir yaitu
bisa berujung eh, keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Contohnya, siswa merasa sangat ada satu siswa yang merasa sangat tertekan hingga mulai menulis hal-hal negatif eh, di buku harian atau di notebooknya, atau mencoba menyakiti diri sendiri secara fisik, entah itu menyiletnya atau apapun itu akan coba menyakiti diri sendiri secara fisik. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dan untuk melanjutkan solusi dan sikap positif untuk mengatasi bullying. Nah, banyak sekali solusi ataupun sikap positif untuk mengatasi bullying. Tapi di sini saya akan menjelaskan 4 hal yang dapat saya ambil untuk mengatasi sikap ataupun solusi untuk mengatasi bullying. Yang ada 4 hal, yaitu berani berbicara, jangan diam, ajak pelaku untuk berubah. Yang terakhir, ciptakan budaya saling menghormati. Nah, yang pertama, berani berbicara. Ketika terjadi tindakan bullying ataupun kekerasan yang termasuk bullying, kita jangan takut untuk berbicara dan langsung melaporkannya. Nah, misalkan kita dapat melapor kepada guru, pembina, ataupun orang dewasa jika kita melihat tindakan bullying di sekitar atau di suatu tempat. Contohnya, ketika kita sedang di sekolah, kita melihat teman kita ataupun orang lain dipukul atau diejek terus-menerus, segera beritahu wali kelas atau guru BK supaya masalah bisa segera ditangani dengan bijak oleh guru ataupun guru BK-nya. Selanjutnya, jangan diam. Ketika kita diam saja melihat suatu kondisi ataupun suatu perilaku bullying, maka kita sama saja dengan membiarkannya. Nah, sikap pasif ini bisa memperparah situasi korban bullying. Jadilah teman yang peduli dan berani membela. Nah, contohnya, ketika kita di sekolah, jika ada teman kita ataupun di sekitar kita melihat orang lain atau teman kita dijauhi oleh kelompok lain, dekati dia dan ajak dia bermain ataupun belajar bersama dan tidak mengkucilkan dia. Jadilah teman baiknya. Selanjutnya, ajak pelaku untuk berubah. Di sini, kita itu tidak boleh langsung ataupun jangan langsung membalas atau marah ketika melihat kondisi situasi bully atau ketika melihat tindakan bullying. Nah, lebih baik kita itu mencoba untuk mencoba pendekatan yang lebih baik. Kadang pelaku bullying hanya butuh perhatian atau sedang ada masalah pribadi. Contohnya, kita selaku orang yang melihat tindakan bullying, kita coba untuk menemani atau ajak bicara para pelaku ataupun oknum yang selalu melakukan tindakan bullying secara personal. Tanyakan kenapa ia suka mengejek teman ataupun selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, dan kita bisa memberikan dia masukan dan tanpa menghakiminya. Selanjutnya, menciptakan budaya saling menghormati. Banyak sekali lingkungan kita yang kurangnya budaya saling menghormati. Mari kita bangun lingkungan sekolah atau asrama ataupun lingkungan kerja ataupun lingkungan yang lainnya yang penuh dengan rasa saling menghargai, sopan dalam berkata, tidak mengejek, dan saling membantu. Contohnya, ketika kita sering mengucapkan tolong dan terima kasih, tidak memanggil teman dengan julukan buruk, dan mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelompok, itu juga perilaku kita untuk menciptakan budaya saling menghormati di lingkungan sekitar kita. Nah, itu akan menjadi lingkungan yang bersih dan positif.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.